Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini saya akan menjawab soal UAS aplikasi bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asraf Al-Fadli. Saya dari Prodi PGSD dan NIM saya 2019 33167. Nah, soal pertama, beberapa teknik mendongeng disuruh menyebutkan, yaitu awal mendongeng. Di sini anak melontarkan kata-kata umum untuk merangsang kepekaan mereka terhadap dongeng yang akan disajikan. Selain itu, anak diajak menyanyi terlebih dahulu sesuai tema yang akan diceritakan pada dongeng. Kemudian ajak menirukan suara-suara binatang, tokoh utama cerita. Nah, kemudian penghayatan watak tokoh cerita. Di sini kita harus menguasai menghayati watak dalam tokoh dalam menirukan dengan baik ekspresi. Nah, ini ekspresi sangat penting ya, karena ekspresi bisa menarik yang melihat agar terlihat raut muka pada di pendongeng harus menghayati secara mendalam masuk dalam cerita dongeng tersebut. Nah, intonasi dan nada. Intonasi dan nada adalah keras lemahnya dan tinggi rendahnya suara. Kemudian gerak dan penampilan. Di sini pendongeng harus mampu menyuarakan suara semua tokoh, misalnya binatang, si kancil, buaya. Tokoh harus bisa membedakan itu. Ada alat-alat saat mendongeng agar menarik yang didongeng agar terlihat lebih nyata gitu. Kemudian komunikatif. Di sini pendongeng harus memahami tentang semua teknik tujuan mendongeng, di mana dia mendongeng alat pelantara yang digunakan saat mendongeng dan bagaimana cara mendongeng. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya, bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan respektif pada siswa kelas rendah. Nah, jawabannya dalam proses komunikatif, keterampilan berbahasa dalam proses komunikasi dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, keterampilan produktif dan reflektif bersifat hasil pengeluaran produksi bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan keterampilan respektif bersifat penerimaan atau penyerapan seperti menyimak dan membaca. Kemudian nomor 3, bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuasif dan naratif dan argumentatif pada siswa kelas tinggi? Nah, jawabannya wacana adalah satuan bahasa yang terstruktur secara lengkap yang disajikan oleh teratur dan membentuk suatu makna yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Dalam peristiwa lisan dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi agar penyapa dan pesapa. Dalam komunikasi tulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penulis. Untuk itu, cara atau langkah untuk mengajarkan kepada siswa mengenai wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi, yaitu
deskriptif. Nah, wacana deskriptif adalah wacana yang menggambarkan suatu keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan yang dipahaminya itu sesuai pikiran penulisnya. Kemudian nomor 4, hal-hal yang harus dipahami untuk menjaga kesatuan berbahasa dalam pembelajaran antara lain. Nah, jawaban saya ada 5 cara. Pertama, kita perlu menerapkan prinsip kesopanan dan berbahasa, yakni prinsip berusaha untuk memaksimalkan kesenangan dan kearifan, keuntungan, rasa salut, rasa hormat maupun pujian kepada orang lain dan sebaliknya. Meminimalisirkan hal-hal yang kepada diri sendiri. Nah, kedua, kesatuan berbahasa harus menghindarkan kata-kataku dengan berkomunikasi. Nah, ketiga, upaya untuk menghadiri penggunaan kata-kata tabu, maka penggunaan sangat disarankan. Eufemisme merupakan ungkapan yang halus sebagai pengganti segala kata yang dianggap tabu. Nah, nomor 4, kesatuan juga dapat tercapai dengan menggunakan pilihan kata honorific. Honorific sendiri mempunyai arti ungkapan hormat untuk berbicara, menyapa orang lain. Nah, sedangkan yang kelima, kesatuan untuk dapat tercapai melalui penerapan tindak tundur tidak langsung yang disampaikan dengan menggunakan modul kalimat berbeda dari maksud kalimatnya. Kemudian soal ujian nomor 5, referensi jurnal Al-Mu'aliyah Stai Darul Kamal NW Kembang Kerang volume 1 nomor 3 tahun 2018. Pembelajaran kontekstual adalah prinsip belajar yang membantu guru mengaitkan konten mata pembelajaran yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan memotivasi siswa untuk berhubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam siswa untuk membuat hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pembelajaran kontekstual adalah dengan melakukan kerja kelompok. Siswa akan diskusi dan saling mengoreksi satu sama lain. Sedangkan pembelajaran tekstual adalah pembelajaran yang mempromosikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks kepada siswa lewat perantara. Kemudian guru, contohnya pembelajaran tekstual yaitu siswa mempelajari materi tertulis yang ada pada buku teks atau buku pelajaran. Sekarang saya akan melanjutkan nomor 6 dari soal UAS. Contoh media tradisional. Di sini misalnya wayang kertas untuk mendongeng. Berdasarkan dari berbagai rujukan pemilihan wayang kertas sebagai media karena diduga efektif dapat meningkatkan kemampuan menyimak siswa agar siswa dapat tertarik dan belajar. Oke. Teknologi sebagai media pembelajaran yang apik, padahal dukungan teknologi dapat digunakan untuk membantu mengembangkan keterampilan menyimak melalui radio, kaset, audio, televisi, video, dan komputer dan lain sebagainya. Atau media internet
Sekarang zamannya internet. Kemudian saya akan menjawab nomor 7. Menurut referensi repo.strip.pgri sumber.ac.id. Nah, tekanan. Tekanan nada adalah keras lunaknya mengucapan suatu suku kata. Tekanan berfungsi untuk memberi nada khusus pada kata-kata tertentu. Kata yang ingin ditonjolkan pesannya perlu dibacakan dengan keras dibandingkan dengan kata lainnya. Tinggi rendahnya tekanan membedakan bagian kalimat yang satu dengan kalimat lainnya yang tidak penting. Untuk kata yang perlu mendapat penekanan dalam bait puisi terlebih perlu memahami maksudnya baitnya secara keseluruhan. B. Intonasi. Nah, intonasi ini dapat dinikmati bila dibaca dengan irama yang baik. Dan membaca sebuah puisi intonasi sangatlah penting, diperlukan sekali untuk menyangkut masalah tinggi rendahnya irama dalam sebuah puisi. Tanpa intonasi, puisi tidak bisa menarik penglihat, tidak bisa dibaca dengan baik. Nah, C. Lafal. Dalam sebuah puisi, setiap orang dapat melafalkan suatu bunyi dengan jelas agar sebuah puisi itu terdengar lebih bagus dan lebih indah lagi sebagai puisi yang diterima baik oleh pendengar apabila mengungkapkan dengan lafal yang lebih tepat dan jelas. Lafal ini mempunyai arti dengan cara seseorang atau kelompok yang dapat suatu masyarakat berbahasa dalam mengucapkan bunyi bahasa antara lain A, C, F, H, U. Nah, itu lafal. Kemudian ada jeda, D, jeda. Jeda adalah hentian arus ujaran dalam pembacaan puisi yang ditentukan oleh peralihan lari. Jeda berpengaruh pada jelas tidaknya maksud suatu kata atau lari. Dalam penggunaannya, jeda dikelompokkan ke dalam 3. Jeda pendek, jeda sedang, dan jeda panjang. Nah, baik, kemudian saya akan menjawab soal UAS nomor 8. Bermain peran atau role playing adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura berakting dalam siswa dengan peran yang lebih ditentukan, di mana siswa menerikan situasi tokoh sedemikian rupa. Tujuan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerak seseorang dapat sosial antara sosial dan manusia. Menghangatkan suasana, memotivasi peserta didik. Terhadap ini banyak dimaksudkan untuk memotivasi peserta didik agar tertarik pada masalah, karena itu tahap yang sangat penting dalam berperan dan paling menentukan keberhasilannya. Nah, kemudian nomor 9. Jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan bahasa Indonesia di sekolah dasar dari temukan artikel jurnal nasional dan jurnal internasional. Salah satu komponen yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi dalam mengelola pembelajaran. Berhasil tidaknya suatu pembelajaran tergantung dari bagaimana guru tersebut mampu mengelola di kelas. Namun banyak guru-guru mengalami kesulitan dalam hal kompetensi.
kompetensi pedagogik terkait dengan perencanaan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Guru mengalami kesulitan bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan baik. Model pembelajaran yang inovatif. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, guru kesulitan menemukan media dan sumber, mampu menimbulkan kreativitas siswa. Hambatan-hambatan ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan Heri Renawati pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa guru mengalami hambatan dalam mengatur waktu pada perencanaan pembelajaran. Merencanakan pembelajaran, merencanakan penilaian sikap, merencanakan keterampilan, pengetahuan, serta guru mengalami hambatan pembuatan RPP. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Ahmad Wuliuddin yang menyebut bahwa guru masih mengalami penelitian yang dilakukan menyebutkan guru belum fokus pada siswa secara individu. Guru masih kurang berpengetahuan akan manajemen kelas. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya menjawab soal UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya mohon maaf apabila saya kurang tepat jawaban saya dan saya kurang percaya diri. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.